mengisi kajian hari ini. Yang kami hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Manarul Ilmi IPS, dan tak lupa para hadirin Masjid Manarul Ilmi yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan kita nantikan syafaatnya. Sebelum memulai kajian subuh pagi hari ini, marilah kita membaca Al-Fatihah bersama-sama terlebih dahulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Selanjutnya kajian subuh pagi hari ini akan dibawakan oleh Bapak Fakih. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi amma ba'du. Ila Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam alihi wa azwajihi auladi wa dzurriyyatihi. Summa ila hadrati Syekh An-Nawawi, summa ila hadrati Syekh Abdul Hafidz, summa ila hadrati Syekh Mustafa Atib Al-Bugha, summa ila hadrati Syekh Muhyiddin Mistu, syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saya minta share screen ya Mas Saim ya. Ini Pak. Sampun sakit. Sudah bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul khamis asyara. Kita sampai pada hadis yang ke-15 ya, tentang ini, iman kepada Allah dan berbuat baik. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Faman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Waman kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Riwayat Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadirin sekalian, kita sampai pembahasan pada hadis yang ke-15 yang artinya begini. An Nabi radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Yang pertama. Kemudian yang kedua, wa man kana yu'min billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim jarahu, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'min billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifahu, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Jadi ada 3 akhlak baik yang dicantumkan dalam hadis ini, yaitu berkata baik atau diam. Kemudian yang kedua memuliakan tetangga, dan yang ketiga memuliakan tamu. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Adab, juga diriwayatkan oleh
diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adab dan diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dalam kitab Iman. Nah, kedudukan hadis ini merupakan hadis yang disebut sebagai Jawami'ul Kalim, kalimat singkat yang mengandung pengertian lengkap menurut syarah Al-Wafi ini. Ini merupakan kalimat singkat, banyak Nabi Muhammad SAW mensabdakan kalimat-kalimat singkat yang kandungannya itu sangat luas. Itu dimasukkan dalam kategori Jawami'ul Kalim, kalimat yang seperti itu. Jadi kebaikannya 3 ini sudah masuk. Nah, kemudian ini menurut syarah ini disebutkan bahwa hadis ini merupakan salah satu dari 4 buah hadis yang masuk pada ajaran akhlak mulia. Yang ketiga sudah pernah kita pelajari, yaitu yang pertama itu adalah min husnil islamir mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ini hadis yang pertama, yaitu di antara baiknya Islam seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, ini kebaikan pertama, akhlak yang pertama yang diajarkan hadis kita. Hadis Nabi kita Muhammad SAW yang pertama dari 4 hadis itu. Kemudian yang kedua, hadis yang kedua yang merupakan akhlak mulia juga adalah sabda Nabi ketika ditanya sahabat ada seorang sahabat minta nasihat kepada beliau bersabda, la taghdab, janganlah engkau marah. Sampai 3 kali Nabi mengatakan la taghdab, janganlah engkau marah. Ini juga merupakan akhlak mulia yang kedua yang diambil hadis ini. Lalu yang ketiga juga sudah kita pelajari yang lalu hadisnya, yaitu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang di artinya tidak sempurna imannya seorang di antara kamu sehingga atau kecuali jika ia menyukai hal-hal kebaikan bagi saudaranya sebagaimana dia menyukai kebaikan itu terjadi pada dirinya. Nah, ini yang ketiga, itu ada akhlak mulia yang ketiga. Nah, yang keempat, ini hadis yang keempat yang memuat akhlak mulia adalah itu, yaitu man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang iman kepada Allah dan dari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik saja. Aw liyasmut, atau dia. Yang wa man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Dan barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Dan kemudian wa man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Dan barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir falyukrim dhaifah, maka hendaknya memuliakan tamunya. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan ini kebaikan akhlak seperti ini, termasuk ini kebaikan akhlak yang ini mencintai saudaranya dan sebagainya dengan iman kepada Allah, kesempurnaan iman. Jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa kesempurnaan iman seseorang itu tercermin pada akhlaknya yang mulia. Akhlaknya yang mulia itu apa? Ada 4 hadis itu tadi yang kita sebutkan termasuk hadis ini. Ini adalah hadis itu. Nah, kemudian fiqhul hadis, ya, syariat yang berkaitan dengan hadis ini. Ada 3 hal. Yang pertama 3 hal dalam hadis ini merupakan sendi bermasyarakat yang baik. Lah ini, kalau dalam syarah ini disebutkan sebenarnya manusia itu adalah makhluk sosial. Makhluk sosial. Makhluk sosial itu apa? Makhluk yang selalu berkomunikasi dengan sesamanya, sesama manusia, berkomunikasi. Nah, menurut syarah ini disebutkan makhluk sosial, komunikasi sosial, hubungan sosial di antara sesama itu akan menjadi baik jika 3 hal ini dipenuhi. Yang pertama apa? Jadi tadi komunikasi sesama anggota masyarakat itu hanya komunikasi berkata-kata dengan baik atau diam. Ini
ini sekali. Sebenarnya tajam sekali ya. Artinya berkata yang baik saja. Dan kenapa kok saya mengatakan ini tajam sekali? Karena kita sangat sering menjumpai sesuatu di dalam masyarakat itu, apakah pertentangan, apakah pertengkaran, ataukah segala macam fitnah dan sebagainya, terjadinya adalah berkata yang tidak baik. Kalau seandainya berkata itu baik saja, maka pertengkaran, kemudian percekcokan, kemudian fitnah, dan sebagainya, itu tidak akan terjadi. Nah ini, oleh karena itu, sendi yang pertama. Yang kedua, sendi dalam bermasyarakat itu, kalau mau syarah ini, yaitu hubungan tetangga. Kalau kita ini manusia, itu berhubungan satu sama lain, kehidupan sehari-hari dengan tetangga. Siapa tetangga kita itu? Ada tetangga jauh atau tetangga dekat, paling tidak di lingkungan kita itu. Bahkan dengan kawan seperjalanan itu pun masuk dalam kategori ini tetangga ini. Berbuat baik. Nah, kemudian berikutnya juga dalam kehidupan sehari-hari adalah menerima tamu dengan baik. Ini jadi 3 sendi ini kalau menurut syarahnya hadis ini, yaitu Al-Wafi, syarah Fasid Arba'in Nawawi ini disebutkan 3 hal itu merupakan sendi bermasyarakat yang baik. Dan kita yakin dalam pengalaman sehari-hari, kalau itu kita lakukan, insya Allah itu tercipta. Berikutnya disebutkan dalam syarah ini, apa-apa yang baik seperti itu tadi, itu merupakan tanda kesempurnaan iman. Dalam hadis lain, Rasulullah Muhammad SAW ini bersabda bahwa iman seseorang itu tidak akan lurus, artinya tidak akan benar sebelum lurus hatinya, dan hatinya tidak akan lurus sebelum lisannya lurus. Ini jadi timbal balik itu. Jadi kalau imannya bagus, maka dia akan bisa membimbing hatinya untuk lurus. Kalau hatinya lurus, maka akan bisa membimbing lisannya. Oleh karena itu, ini menurut Rasulullah SAW, tanda imannya seseorang itu dilihat dari caranya berbicara itu. Kalau bicara yang baik-baik, lurus, yang benar, itu masuk dalam hatinya lurus. Kalau hatinya lurus, berarti imannya lurus. Jadi oleh karena itu, maka iman seseorang itu dikatakan Nabi belum lurus jika hatinya tidak lurus, dan itu tidak lurus itu belum lurus jika lisannya, kata-katanya itu tidak lurus. Ini hadis yang pertama yang mendukung hadis yang tadi itu. Kalau dari Imam At-Tabrani, juga dari sahabat Anas, Rasulullah bersabda, seseorang tidak akan sampai pada hakikat iman sebelum ia bisa menjaga lisannya. Nah, ini. Nah, kalau sekarang itu mungkin tidak sekedar lisan. Kalau lisan itu kan pendengarnya terbatas. Pendengarnya terbatas. Ya orang yang mendengarkan. Tapi kalau tulisan itu hampir tidak terbatas. Siapa saja membaca dan kapan saja itu membekas. Oleh karena itu menjaga lisan dalam hal ini adalah menjaga kata-kata. Nah, kata-kata itu bukan saja dari pembicaraan kita, tetapi apa-apa yang kita tulis. Oleh karena itu, maka marilah kita berhati-hati, karena apa-apa yang kita tulis itu menunjukkan kesempurnaan iman kita. Tulis di WA, tulis di YouTube, macam-macam. Itu ini kalau menurut kriteria yang diberikan oleh Prof. Agus kemarin yang ngaji yang lalu itu, ada dosa jariah gitu ya, begini ini. Kalau yang salah itu ditulis, tersebar, maka selama itu dibaca kapan saja, dosanya mengalir pada yang mengatakannya. Mari kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan kita tidak ikut-ikutan yang begitu itu, baik lisan maupun tulisan. Jadi, tidak akan sampai pada hakikat iman menurut Rasulullah sebelum bisa menjaga lisannya. Ini yang ketiga, banyak bicara, ini etikanya, banyak bicara menyebabkan kerusakan. Menjaga lisan merupakan jalan keselamatan. Ya, ini karena ini dalam hadis yang pertama tadi itu yang disebutkan
dari 4 akhlak ini dikutip lagi di sini. Rasulullah bersabda, termasuk sempurnanya Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, yaitu min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadis yang pertama dari akhlak mulia itu masuk dalam ini. Ya, jadi yang tidak perlu dikatakan, tapi itu sulit sekali. Ya, tentu. Karena kita apa? Kita ini makhluk sosial, ingin berkomunikasi, selalu ingin berkomunikasi dengan orang lain. Nah, ingin berkomunikasi dengan orang lain itu yang paling cepat adalah komunikasi lisan. Oleh karena itu, kalau kita tidak ini hati-hati, terlalu banyak bicara, mesti banyak ini keseleunya atau ya tidak tepatnya itulah, sehingga relevan sekali yang hadis Nabi tadi, berkata yang baik saja atau diam. Ini sangat sulit untuk kita lakukan, tapi ya itu ajaran agama kita. Kalau kita bisa begitu, berarti akhlak kita mulia. Kalau belum bisa begitu, ya belum mulia. Itulah kurang lebih. Ini kalau di dalam Quran disebutkan ini ya, dalam surat Qaf ayat 50, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Itu tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat, yaitu malaikat raqib di sebelah kanan kita dan malaikat atid sebelah kiri kita. Ini katanya Gus Baha itu ya, malaikat dua ini kadang-kadang bermusyawarah gitulah. Kalau kita berbuat jelek, itu malaikat raqib itu mengatakan jangan dicatat dulu, barangkali dia istighfar. Kalau istighfar maka kemudian tidak jadi dicatat oleh malaikat atid dan seterusnya. Karena itu banyak istighfar itu juga anjuran Nabi kita Muhammad SAW itu kan banyak istighfar, sehingga dosa-dosa yang tidak sengaja itu mudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tidak ada satu kata yang diucapkan melainkan ada di sana malaikat pengawas yang selalu siap mencatatnya. Jadi malaikat mana? Malaikat raqib dan atid. Kita hati-hati itulah. Banyak-banyak beristighfar karena kita terlalu banyak berbicara. Padahal menjaga pembicaraan, mengurangi pembicaraan yang tidak perlu, itu lebih baik. Nah, etika berbicara, itu ini menurut syarah ini, berbicara tentang sesuatu yang bermanfaat saja. Oh, ini repot ini kita ini terus terang saja repot ini. Manfaat itu apa maksudnya? Manfaat untuk akhirat dan juga manfaat untuk dunia. Segala sesuatu yang ada manfaatnya dengan akhirat itu patut untuk kita bicarakan. Itu pun cara membicarakannya ya hati-hati. Kalau kita cara bicaranya tidak baik, yang seringkali itu amar ma'ruf nahi mungkar itu kan baik tuh, berbicara amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau kemudian cara pembicaraannya tidak baik, itu pun hasilnya menjadi tidak baik. Sebagai sering kita dengar bahwa Nabi Musa saja, Nabi, Rasul yang sudah jelas benarnya, itu masih dipesan oleh Allah untuk berkata-kata dengan perkataan yang baik, yang lembut kepada Fir'aun yang sudah jelas-jelas salahnya. Nah, kita ini kan tidak begitu. Yang belum jelas salahnya saja sering kita damprat ini. Masya Allah ya. Itulah kelemahan kita. Mudah-mudahan kita bisa menjaga. Jadi yang pertama etika berbicara yang bermanfaat saja. Kalau tidak ada manfaatnya, tidak perlu. Ini firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 3 ini. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang yang menjaga diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Jadi yang tidak berguna tidak usah kita katakan, itu berat sekali. Sekali lagi berat sekali. Karena apa? Itu tadi, kita ini fitrah kita memang manusia itu adalah makhluk sosial. Makhluk yang ingin berkomunikasi dengan sesamanya. Ini berat. Kemudian yang kedua, yang etika berbicara itu tidak memperbanyak perkataan yang mubah. Walaupun perkataan itu boleh, itu sebaiknya tidak usah banyak-banyak.
Itu tadi sama dengan yang ini tadi ya, yang ketiga tadi, banyak bicara menyebabkan kerusakan. Tidak memperbanyak perkataan yang mubah. Kemudian etika yang ketiga adalah wajib berkata ketika diperlukan, terutama untuk menjelaskan kebenaran. Nah, ini yang berat juga ini ya. Ini sebaliknya dari sebaliknya dari yang B tadi. Tidak memperbanyak perkataan yang mubah. Itu seringkali kita yang mubah ini kita ngomongkan kapan saja dan di mana saja dan banyak-banyak. Ngobrol satu sama lain dan sebagainya, itu di situ. Tetapi ketika dia dituntut wajib berkata, jika diperlukan, ini seringkali kita tidak ya. Yang ini apa namanya kita tidak memenuhi itu kalau kita baca WA ya, kemudian WA itu jelas salah dan kita tahu dasarnya, datanya dan juga rujukannya bahwa itu salah, itu sebenarnya kita punya kewajiban untuk membenarkan. Nah, itu jarang kita melakukan karena Allah itu biar aja. Sing waras ngalah. Sing waras ngalah. Itu sering kita lakukan. Padahal kalau menurut etika ini, menurut syarahnya kitab hadis Arba'in Nawawi, kitab Al-Wafi ini, ketika diperlukan bicara, maka harus bicara. Ketika diperlukan menulis, maka harus menulis. Tentu semampu kita. Nah, tentu semampu kita. Nah, ini kalau kita melihat hukum komunikasi ya, apalagi di medsos dan di ini media yang sekarang merebak itu, kayak lagi media yang sekarang merebak itu, kalau yang salah itu banyak diunggah di dalam media itu, sedangkan yang benar tidak banyak, ya lama-lama yang salah itu yang menjadi benar. Nah ini, jadi kewajiban kita untuk membenarkan itu ada, dan itu ada gunanya. Makin banyak kita ikut menulis yang benar, mengumpulkan data yang benar, maka makin banyak juga informasi yang benar itu beredar. Dengan begitu, maka lama-kelamaan yang salah dan beredar itu menjadi lemah. Jadi inilah etika berbicara yang ketiga ini, mari kita renungkan. Apalagi kita ini yang ada di yang ada di pengajian ini, umumnya kan terdidik semua. Ya tentu, walaupun terdidik semua itu ada bidangnya masing-masing ya. Yang bukan bidangnya ya tentu kita tidak bisa bicara. Tapi kalau dalam bidangnya itu atau dalam pengetahuan yang kita tahu persis datanya, faktanya, apalagi kalau itu sudah berupa fitnah, itu sebenarnya ada kewajiban bagi kita untuk menjawab itu, membenarkan ini kewajiban dalam kaitan etika berbicara menurut syarah Al-Wafi ini ya. Menurut Al-Wafi syarah Arba'in Nawawi ini wajib kita itu. Nah, mudah-mudahan dengan tahu kewajiban ini, hadirin sekalian itu, nantinya itu ya ikut aktif di dalam menyuarakan kebenaran pada media sosial lingkungannya. Ini kewajiban kita. Mudah-mudahan kita dong. Baik, kemudian yang kelima kita melanjutkan tadi tentang berbicara. Ini kita melakukan hadis yang kelima. Kita bicara pada kebaikan yang kedua. Yang pertama tadi berbicara yang baik, berkata yang baik atau diam. Yang kedua ini, wa man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Wa man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa iman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Di dalam Al-Quran Allah menyandingkan berbuat baik terhadap tetangga itu dengan perintah menyembah Allah. Ini dalam syarah ini disebutkan begitu. Itu menunjukkan pentingnya berbuat baik pada tetangga. Ini di dalam surat An-Nisa ayat 36 itu disebutkan Allah berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Dan hendaknya kamu sekalian menyembah Allah, beribadah kepada Allah, dan tidak menyekutukan Allah dengan segala sesuatu, dengan apapun. Jadi perintah yang pertama, ibadah kepada Allah dan tidak menyekutukan dengan siapapun. Kemudian perintah yang kedua, wabil walidaini ihsana. Dan
kepada kedua orang tua harus berbuat baik. Nah, jadi sekali lagi perintah yang disejajarkan dalam perintah menyembah Allah itu yang pertama menyembah Allah dan tidak menyekutukan, tidak musyrik. Ini kemudian yang kedua berbuat baik kepada orang tua. Kemudian berikutnya wabidzil qurba dan juga berbuat baik kepada kerabat. Ini masuk. Wal yatama berbuat baik kepada yatim piatu. Wal masakin berbuat baik kepada orang-orang miskin. Kemudian wajari dzil qurba dan berbuat baik kepada tetangga dekat. Nah, dekat ini yang dekat anunya apa namanya rumahnya sebelah kita ini sampai 40 rumah belakangan kiri itu kalau menurut Imam Syafi'i. Wal jaril junubi dan juga tetangga jauh. Tetangga jauh juga masuk dalam kategori ini. Wassahibi bil jambi dan ini apa namanya kerabat, pemilik sabil dan juga apa namanya teman seperjalanan. Pemilik sabil teman seperjalanan. Kalau kita sedang pesawat atau kereta atau apa, itu di samping kita ini banyak orang, itu adalah teman seperjalanan kita. Dan juga pada Ibnu Sabil orang-orang musafir. Wama malakat aimanukum dan juga kepada para pembantu, anak bahasa dan sebagainya. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah itu perlawanan dari berbuat baik kepada banyak itu tadi adalah ini sombong dan membanggakan diri. Jadi kalau kita merujuk pada ini menurut syarahnya Al-Ba'in ini Al-Wafi, berbuat baik kepada tetangga itu sangat penting karena disejajarkan dengan perintah bukan difirmankan Allah dalam satu ayat yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah dan tidak menyebutkan berbaik kepada orang tua dan juga kepada kerabat dan seterusnya, termasuk tetangga di sana. Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu an hadisnya Rasulullah bersabda, malaikat Jibril itu senantiasa berwasiat kepadaku tentang tetangga hingga aku mengira bahwa tetangga itu akan mewarisiku. Jadi malaikat Jibril kalau ketemu Nabi sering kali mewasiatkan kepada Nabi untuk berbuat baik pada tetangga. Padahal, bagaimana baiknya Nabi kepada tetangga itu tidak ada yang mengungguli, tidak ada mengungguli. Yang sering diceritakan oleh para ulama, para kiai itu tentang Nabi yang selalu disakiti oleh tetangganya. Ketika pulang pergi dari masjid itu, di depan rumahnya selalu disiram dengan kotoran dan seterusnya. Tetapi Nabi tetap baik ketika orang itu sakit, Nabilah orang pertama yang mengunjungi. Oh, begini nih akhlak yang sangat-sangat sulit untuk ditiru. Tetapi ada tetapinya, walaupun kita tidak bisa meniru persis seperti itu, mari kita sadar bahwa yang baik itu seperti itu. Ini penting, meyakini yang baik itu seperti itu. Itu suatu ketika mudah-mudahan kita bisa meniru itu dengan meyakini dulu. Tapi kalau belum sudah, halah nggak mungkin itu kan Nabi, kita itu orang biasa. Nah, ini kalau sudah begitu, itu kecenderungannya adalah tidak melakukan. Jadi mari kita dalam i'tiqad kita, dalam hati kita itu meyakini kebenaran hadis Nabi ini. Berbuat baik kepada tetangga. Dan yang dicontohkan oleh Nabi itulah contoh ideal. Kita mudah-mudahan bisa meniru seperti itu. Ya memang saya lagi sulit. Kalau apalagi kalau ini ketetanggaan kita itu secara tradisional seperti di kampung-kampung di mana hubungan antar tetangga itu sedemikian akrabnya satu sama lain dan sebagainya, itu kadang-kadang ini bentrokan, gesekan satu sama lain itu menyebabkan sakit hati dan berkepanjangan. Itu seringkali barusan ini saya mendengar cerita juga ya,
saling bertetangga gitu, terus kemudian tetangganya itu memarkir mobil di area parkir umum, tetapi itu bisa mengganggu mobilnya dia keluar masuk. Lah ini begitu saja sudah menjadi gegeran yang macam-macam. Nah ini real yang ada di lapangan gitu. Tentang saluran air, kalau kita di sini di perkotaan, saluran air dari satu tetangga kepada tetangga yang lain itu bisa, kalau kita tidak hati-hati juga ini menyebabkan kita tidak baik pada tetangga. Ya mudah-mudahan kita bisa meniru akhlak Rasulullah dan bisa menjalankan hadis ini, yaitu fal yukrim jar, maka hendaknya memuliakan tetangganya. Berikutnya, ini masih dalam hal tetangga, itu poinnya hadis ini menurut syarah ini, menyakiti tetangga merupakan cacatnya iman dan menjurus pada kerusakan. Ini kalau yang pertama tadi baik pada tetangga itu disejajarkan atau disamakan perintahnya atau buat bersama-sama perintahnya dengan beribadah kepada Allah, tidak musyrik, berbaik kepada orang tua dan sebagainya. Yang ini sebaliknya, berbuat tidak baik kepada tetangga itu disamakan oleh Nabi Muhammad SAW dengan dosa-dosa besar yang lain. Ini dari Ibnu Mas'ud. Ini Rasulullah ditanya oleh para sahabat itu, dosa apa yang paling besar ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, engkau menyatukan Allah padahal dia Allah itu yang telah menciptakanmu. Sama ya. Ini kalau tadi itu perintah menyembah Allah dan tidak boleh musyrik, ini dosa besar yang pertama yang disebut Rasulullah ketika ditanya oleh para sahabat adalah menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah. Musyrik kepada Allah. Yang pertama. Lalu ditanya lagi oleh para sahabat, kemudian apa lagi dosa yang besar itu? Rasulullah menjawab, membunuh anakmu karena engkau khawatir ia makan bersamamu. Ini pada zaman jahiliyah itu kebiasaan adalah karena anak laki-laki itu bisa diharapkan untuk membantu orang tua kaya dan sebagainya, maka ketika seseorang punya anak laki-laki bangga dan di support. Nah, sebaliknya kalau mempunyai anak perempuan karena dianggap tidak akan bisa membantu keluarga dan sebagainya, maka dibunuh. Nih. Mereka ketakutan, takut kalau ini anak wanita ini hanya mengurangi makanan, mengurangi harta saja, maka dibunuh. Ini dosa besar. Yang kedua, membunuh anakmu karena engkau khawatir ia makan bersamamu. Takut rezekinya berkurang. Dalam Al-Quran sebutnya, jangan khawatir, karena Allah lah yang akan memberi rizkimu dan rizki anak-anakmu itu. Jadi ini penjelasan. Tapi sekali lagi itu pada zaman jahiliyah ada itu. Termasuk Sayyidina Umar. Sayyidina Umar yang masih kafir, ketika masih kafir itu membunuh anak wanitanya. Ini sekali kalau kita membaca kisahnya Sayyidina Umar itu ngeri sekali. Karena istrinya itu takut anaknya yang wanita itu, lahir wanita itu dibunuh oleh ayahnya, oleh Sayyidina Umar. Nah, kemudian istrinya itu pura-pura mengatakan anaknya ini laki-laki. Kemudian dipakai laki-laki. Ketika sudah remaja, ternyata ketahuan oleh Sayyidina Umar itu bahwa itu adalah perempuan, ternyata dibunuh oleh Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar masih kafir. Ini tradisi pada saat itu. Takut miskin, ingin harta, sampai-sampai anak wanita dibunuh hidup-hidup. Ini dosa yang kedua. Lalu ditanya lagi oleh sahabat Nabi itu, lalu apa lagi ya Rasulullah? Lalu kemudian apa lagi? Rasulullah menjawab, berzina dengan istri tetanggamu. Wah, ini sudah keterlaluan ini. Zina dengan istri tetangga, atau apa dijelaskan, atau merayu istri tetangga. Ini dosa besar ini yang disebut oleh Nabi kita Muhammad SAW, musyrik, membunuh, kemudian berzina dengan istri tetangga. Mudah-mudahan kita
bisa menghindari ini semua, karena dosa besar itu sulit ininya apa namanya. Apalagi kalau kita mengikuti pendapatnya Sayyidina Ibnu Abbas menyatakan ada 3 jenis dosa. Dosa yang pertama itu yang mudah untuk diampunkan, itu dosa kepada Allah. Kita kurang ini, kurang itu pada Allah, istighfar, Allah segera mengampuni. Tapi ada dosa yang tidak akan bisa diampuni Allah, yaitu musyrik, tidak akan diampuni. Karena ini apa sekali lagi menyekutukan Allah, padahal Allah yang menciptakan semuanya ini. Ini musyrik, dosa yang kedua, yang tidak akan diampuni. Nah, dosa yang ketiga itu dosa yang tidak akan ditinggalkan. Dosa yang tidak akan ditinggalkan itu adalah dosa pada orang lain yang ini tidak akan bisa diampuni kalau tidak apa namanya minta ampun dulu pada orang yang berbuat salah itu, disalahi itu. Nah ini dosa ini berzina dengan istri tangga, coba aja berzina istri tangga terus minta maaf pada suaminya, wah sudah itu menjadi apa namanya duel mungkin ya antara ini. Jadi sekali lagi dosa besar 3 hal ini. Dan ini termasuk yang tidak akan ditinggalkan itu oleh Allah Subhanahu wa taala, mesti tuntut terus itu maksudnya. Jadi baik oleh karena itu hal ini sekalian, kita bersyukur hidup di Indonesia ini yang para ulamanya mentradisikan halal bihalal, al halalu bil halali, ya, dan halal bihalal, yaitu minta maaf, saling bermaafkan, saling bersilaturahim pada hari-hari tertentu, terutama setelah Idul Fitri dan Idul Adha. Itu bagus sekali. Jadi bisa menghapus ya apa namanya hal-hal yang sudah ini. Dan kalau kita sudah minta maaf pada orang tertentu, itu biasanya orang itu kecuali kalau dosa yang benar-benar sulit dimaafkan itu ya mungkin tidak maafkan. Tapi kita sudah berusaha minta maaf. Karena itu kalau halal itu penting, tradisi itu kita tanamkan. Tetapi penting bukan hanya untuk hura-hura dan untuk celebration saja, tapi penting untuk menghayati maknanya, yaitu benar-benar kita saling minta maaf kepada sesama. Karena dosa kepada sesama tidak akan ditinggalkan. Jadi sekali lagi, kalau dalam hadis ini menyakiti tetangga itu merupakan cacatnya iman dan menuju pada permasalahan. Yang ketujuh, masih dalam hal tetangga ini, sarana berbuat baik kepada tetangga ini ada 3 yang dimasukkan dalam syarah Arba'in Al-Wafi, syarah Arba'in Nawawi ini. Yang pertama memenuhi kebutuhannya, ini saling menolong maksudnya. Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dzar, Rasulullah bersabda, jika kamu masak sayur daging, maka perbanyaklah kuahnya dan lihatlah tetanggamu dan sisakan sedikit untuk mereka. Nah ini juga menjadi tradisi kita, ya. Menjadi tradisi kita di Indonesia ini. Sering apalagi di daerah pedesaan itu kalau orang sedang panen apa saja, panen jagung, panen ketela, panen itu biasanya orang yang panen itu merebus jagung, merebus ketela, terus kemudian dibagi-bagikan pada tetangga kanan kiri. Itu merupakan tradisi dan budaya yang amat sangat bagus, yang bersumber disadari atau tidak sadari, bersumber pada ini hadis Nabi kita Muhammad SAW, berbaik-baik kepada tetangga. Itu kita tradisikan. Kita ini yang kadang-kadang di kota kan juga begitu, syukuran ya kan, bersyukur. Kalau zaman dulu namanya selamatan, itu mohon selamat. Sekarang ini diubah menjadi syukuran. Bersyukur ya boleh saja, dan mohon keselamatan mungkin lebih afdol. Bersyukur, memberikan sesuatu kepada tetangga sekitar. Kita menempati rumah baru, kita suka bersyukur, mengundang tetangga, memberi berkatan dan sebagainya, masuk dalam kategori ini, memenuhi kebutuhan. Karena perintah Rasulullah, kalau masak daging, zaman dulu maka daging itu sesuatu yang juga menggiurkan juga. Karena itu Rasulullah merintahkan memperbanyak kuahnya, tentu tidak diberi kuahnya saja tentu, tetapi diberi sedikit dagingnya dan sebagainya dengan kuah. Dalam rangka ini, sarana untuk berbuat baik. Yang kedua, menolong dan memberikan manfaat sama tangga ini. Nah, ini seringkali kita itu
gegeran tetangga juga dengan batas rumah. Nah, ini pernah juga ceritani tangga satu yang sama lain gara-gara batas rumah ini. Sedang tetangganya sedang memperbaiki rumah, ternyata tukang-tukangnya ini agak sembrono sehingga kotorannya kemudian ini dan sebagainya melimpah pada melebihi batas kaflingnya, ini menjadi gegeran dan sebagainya. Tidak seperti itu seharusnya, saling tolong menolong ya. Kalau yang satu sedang ada kerepotan, yang lain paling tidak merelakan seandainya direpoti. Ini ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, janganlah sekali-kali salah satu di antara kalian melarang tetangganya menancapkan kayu di dindingnya. Ini dugaan saya itu karena dulu rumah-rumah di Arab ya, di zaman Nabi itu rumah itu dari lumpur atau dari batu yang dilempar dengan lumpur, terus kemudian ditancapi kayu-kayu. Baik itu untuk atap atau untuk lantai atas itu umumnya adalah dak-dak kayu, terus di atasnya diletakkan pelepah-pelepah kurma. Dulu anunya Nabi masjidnya Nabi arsitekturnya juga begitu, hanya kubus atau 4 persegi panjang, terus atapnya juga datar. Di atas atap itu ditaruh kayu-kayu, terus kemudian di atas kayu-kayu ditaruh pelepah kurma untuk menutup. Oleh karena itu kalau hujan bocor dan sebagainya. Nah ini kalau bertetanggaan satu sama lain berdekatan itu bisa saja kayu-kayunya itu tetap tertancap ke dinding sebelahnya. Nah ini Nabi melarang. Jangan sekali-kali salah satu di antara kalian melarang tetangganya menancapkan kayu dan dinding. Ya, dimaklumilah kalau hal terjadi seperti itu. Sarana untuk berbuat baik, menolong dan bermanfaat. Dan tentu yang lain-lain. Ini kan yang dicontohkan oleh Nabi yang pada saat itu sesuatu yang sangat urgent. Sekarang juga begitu, sama saja. Kalau ini saling manfaatkan kebersihan halaman dan seterusnya. Yang ketiga, dalam rangka sarana berbuat baik kepada tetangga itu adalah memberikan hadiah pada peristiwa istimewa lainnya. Pada peristiwa istimewa, kalau kita mengikuti hadis ini sebenarnya memberi hadiah kepada tetangga siapapun dia, karena tetangga ini tidak disebutkan tetangga Muslim saja, tidak, tapi semua tetangga. Bahkan dalam hadis lain Nabi Muhammad SAW itu mengkategorikan tetangga itu punya hak yang berbeda-beda. Kalau kita punya kerabat Muslim yang menjadi tetangga kita, dia punya 3 hak. Hak yang pertama itu adalah haknya sebagai kerabat. Itu punya kerabat kita itu diperbaiki, diberi hadiah dan seterusnya itu ya. Di samping itu dia juga punya hak sebagai tetangga. Tetapi dia juga punya hak sebagai sesama Muslim. Dari 3 haknya. Kalau kita ini berkerabat, tetangga dekat dengan kerabat saja, Muslim, maka dia punya 2 hak. Kalau kita punya kawan sesama Muslim dan juga tetangga, maka dia punya 2 hak. Yang pertama, hak sebagai saudara sesama Muslim, dan yang kedua adalah hak sebagai tetangga. 2 hak utama. Ada juga yang 1 hak, yaitu kalau kita bertetangga dengan non-Muslim, dia pasti punya hak sebagai tetangga. Apa haknya? Itu tadi semuanya. Kita bisa memenuhi kebutuhannya, membantu, atau memberi manfaat, atau yang ini berikutnya ini, memberi hadiah kepada tetangga itu, siapapun dia, pada peristiwa penting atau peristiwa istimewa. Jadi kalau kita Idul Fitri itu sangat penting bagi kita membagi-bagi lontong sayur pada tetangga kita, itu tradisi yang sangat baik, amat sangat mulia dan sesuai dengan hadis ini. Nah, sama kalau ada tetangga kita itu punya event yang istimewa, misalnya mereka sedang melakukan ulang tahun, ya kita memberi hadiah, ya, kado itu apa saja, atau mengucapkan selamat ulang tahun, ya, itu sesuatu yang baik. Jadi jangan dikira bahwa
berbaik-baik kepada sesama tetangga non-Muslim itu bukan baik. Itu dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Masuk dalam kategori baik pada tetangga. Nah, kemudian berikutnya kita berpindah pada yang perintah yang ketiga, yaitu berbaik-baik kepada tamu. Wa man kana yu'min billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Memuliakan tamu merupakan ciri iman dan Islam yang baik. Nah, sekali lagi, kalau menurut syarah ini, kita ini bagaimana kebaikan kita. Kalau kita dulu nggak tahu, zaman sekarang tidak ada mata pelajaran yang namanya PKK ya. Dulu saya di SMA tahun 70-an itu ada pelajaran yang namanya PKK ini. Pendidikan Kesejahteraan Keluarga itu ada adab menerima tamu. Adab menerima tamu. Saya ingat. Yang pertama satu itu adalah menerima dengan salam. Menerima salamnya. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan pakaian tamunya. Nah, itu gini umumnya tamu itu kalau bertamu mesti pakaiannya agak baik gitu. Nah, kita menerimanya nggak boleh dengan agak kedodoran itu. Maksudnya masuk dulu kemudian berpakaian yang baik terus menerima tamunya. Itu kalau kurang lebih gitu PKK zaman dulu. Terus kemudian berkata-kata yang baik masuk itu. Kemudian memberi suguhan yang baik dan sebagainya. Itu tradisi yang bagus juga itu. Pada saat itu, zaman tahun 70-an, dimasukkan dalam mata pelajaran PKK, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Jadi itu sesuai dengan ajaran kita. Tamu yang baik. Ini kalau dalam hadis lain yang disebutkan Imam Ahmad dari Al-Laits ini Rasulullah SAW bersabda, memberikan suguhan kepada tamu selama semalam adalah hak yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim. Nah ini. Jadi kalau kita ditamoni, kemudian dia nginap selama semalam, itu wajib bagi kita ini menurut ini. Nah, memang ada mayoritas ulama mengatakan tidak wajib lah, sesuai dengan ini, tapi sunnah. Gitu, ya. Tetapi ini dianjurkan oleh kita. Dalam hadis ini, memberikan suguhan kepada tamu selama semalam adalah hak yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim. Jadi tadi itu menyuguhi ya, kita tamoni orang sering siapa saja itu ya. Di sini tidak sebutkan tamunya, ada siapa saja yang bertamu dan kemudian menginap di rumah kita sehari semalam itu wajib kita suguh. Kalau mayoritas ulama berpendapat bahwa perintah hendaklah berbuat baik pada tamu itu sikapnya sunnah, tidak wajib seperti pendapat yang pertama tadi. Sunnah dan merupakan akhlak yang baik, akhlak yang mulia karena masuk dalam kategori itu. Nah, kemudian etika menerima tamu dan bertamu. Yang pertama bermuka manis. Tadi PKK itu sesuai dengan itu ya, bermuka manis. Berbicara yang baik. Ini sesuai juga dengan yang tadi hadis yang pertama tadi. Fal yaqul khairon aw liyasmut. Berkata yang baik atau dia. Segera menyuguhkan makanan dan minuman ini kita itu bersyukur ya. Tradisi masyarakat kita itu masih seperti itu. Bahkan di daerah-daerah pedesaan itu orang ditamoni itu mesti menyuguhkan makanan itu. Oleh karena itu kita sering dulu pada saat ini saya masih mahasiswa terus survei dengan para dosen ke daerah pedesaan, survei perbaikan perumahan desa, itu dari rumah ke rumah yang lain selalu suguh sehingga kekenyangan sampai beberapa responden. Kalau tidak dimakan mereka agak tersinggung, sampai sebegitunya. Segera menyuguhkan makanan dan minuman ini menurut Al-Wafi syarah Arba'in Nawawi ini itu merupakan etika menerima tamu. Dan alhamdulillah tradisi kita itu sudah begitu. Dan insya Allah di kota-kota besar itu masih ada tradisi seperti itu. Ya, ada juga sih yang kalau orang barat itu sudah tidak sepenuhnya seperti itu. Bertamu saja harus janjian dan sebagainya. Kalau barat tradisi kita alhamdulillah tidak. Masih mengikuti hadis ini. Segera menyuguhkan makanan ini.
dan melebihkan makanan dari yang biasa dimakan. Nah itu suguhannya itu harus lebih baik. Ini sekali lagi ya, ini etika dalam ini yang syarahnya hadis ini, penjelasan dari hadis ini seperti itu. Jadi kalau kita makannya biasanya itu hanya makan sayur asam dengan tahu tempe itu, kalau bisa menyuguh tamu itu pada hari yang pertama ini, itu lebih dari itu, mungkin sayur asam yang ada dagingnya, nah gitu lah kira-kira. Dan melebihkan. Selama 2 hari 2 malam berikutnya menyuguhkan makanan yang biasa dimakan keluarga tanpa memberatkan. Nah ini, jadi ada 3 hari menerima tamu seperti tadi. Hari pertama itu etikanya adalah memberi suguhan yang lebih baik daripada yang kita makan sehari-hari. Hari kedua dan ketiga ya biasa saja. Hari selanjutnya sudah tidak wajib karena yang bertamu pun tidak bagus bertamu lebih dari 3 hari 3 malam. Dalam hadisnya Imam Muslim, Rasulullah bersabda, menerima tamu itu selama 3 hari. Hadiahnya selama sehari semalam. Sedangkan selebihnya dianggap sebagai sedekah. Nah ini ada bedanya antara hadiah dan sedekah itu. Sedekah itu kepada orang yang kurang mampu, kepada orang yang berada di bawah. Tetapi hadiah itu kepada orang yang terhormat. Nah, dengan Rasulullah SAW, Rasulullah itu tidak boleh menerima sedekah. Tapi kalau menerima hadiah, itu boleh. Ini menerima tamu selama 3 hari 3 malam itu dikatakan Rasulullah yang sehari semalam hadiah. Dan oleh karena itu kemudian ada yang lain, ada etika yang lain tadi memberi suguhan yang lebih daripada atau lebih baik daripada yang dimakan sehari-hari. Adapun yang 2 hari selebihnya itu adalah sedekah dan makanan biasa yang dimakan oleh ini. Dan ini kalau diajarkan seperti ini dan semua orang tahu itu semua akan menjadi wajar, menjadi sesuatu yang dilakukan kebiasaan sehari-hari. Dan alhamdulillah sekali lagi di tradisi kita itu masih seperti itu. Ya kalau ada tamu paling nggak disuguhi yang lebih baik loh. Nanti kalau sudah lama 2 hari 3 hari suguhannya menjadi biasa itu menjadi wajar, sesuatu wajar. Nah, sebaliknya etika bertamu, itu tadi yang menerima tamu, etika yang bertamu, ini yang pertama tidak memberatkan dan mengganggu orang yang dikunjungi, ini penting. Kalau Imam Muslim dari Abu Shuraih, Rasulullah bersabda, tidak halal bagi seorang Muslim tinggal menetap di rumah saudaranya sehingga membuatnya berdosa. Jadi kita tidak halal, dinyatakan oleh Nabi tidak halal kita bertamu pada saudara kita itu sehingga membuat saudara kita itu berdosa. Itu nggak boleh. Nah dari sabda seperti itu para sahabat itu bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana bisa membuat berdosa? Kita itu bertamu membuat berdosa. Rasulullah menjawab, ia bermukim di rumah seseorang, sedangkan orang itu tidak punya makanan yang disuguhkan. Ditamoni sampai 3 hari, orangnya kesulitan untuk menyuguh. Nah ini tidak boleh. Sekali lagi tidak boleh. Nah ada tradisi baik juga di antara kita ini yang kita lakukan. Kalau kita bertamu itu selalu membawa buah tangan. Buah tangan itu oleh-oleh. Ya sekedar apa dan apa yang bisa dimanfaatkan paling tidak untuk dimakan bersama ketika bertamu. Ini sangat bagus. Dan sekali lagi, tradisi kita itu sangat bagus seperti itu. Mudah-mudahan tradisi yang sudah mengakar di antara kita dan sudah kita lakukan seperti habit, karena itu merupakan bagian dari budaya kita, dan yang ternyata sesuai dengan hadis dan ajaran Nabi Muhammad SAW itu, kita pertahankan dan kita hidup ke depan. Saya kira itulah yang bisa saya sampaikan untuk hadis yang ke-15 ini menurut penjelasan kitab Al-Wafi, syarahnya hadis Arba'in Nawawi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh Pak Fakih. Mungkin dari para jamaah ada yang mau ditanyakan, monggo dipersilahkan. Monggo kalau ada barangkali ada yang ada ditanyakan. Kalau tidak ada ya kita cukupkan sekian. Oke.
Karena belum ada, mungkin cukup sekian kajian subuh pagi hari ini. Mungkin dari Bapak Fakih mau memimpin doa, dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أفضل الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا إذا نسينا يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارزقنا فحم النبيين حفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا واجعل أولادنا واجعل تلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا إياهم من الشر والضير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم وما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ampun Mas. Coba siapa itu Mas? Mas Zaim. Monggo. Terima kasih. Terima kasih seluruh jamaah yang hadir pada pagi hari ini. Saya selaku moderator, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau izin N, Pak. Yuk. Monggo.